Hari ini adalah perayaan pernikahan ketiga aku dan Radit. Aku sengaja datang ke kota tempat dinasnya. Dia pasti bakal senang banget kan? Radit, bukannya aku mau mengkritikmu. Setiap tahun saat perayaan pernikahanmu, kamu selalu mengajakku keluar. Kamu benar-benar menyanyiakan ketulusan Naila padamu. Kira aku mau gini? Kalau gak gini, Bella gak bakal percaya. Sejak menikah, aku gak pernah menyentuh Naila. Kakak iparmu yang menjanda itu? Radit, kamu itu gila ya? Kakakmu kecelakaan saat terjun payung sama dia. Kamu langsung berpikir gimana mau balikan lagi? Kamu mau menindas Naila? Kalau Kak Dirga tahu, dia pasti mencarimu. Dirga gak bakal tahu. Setelah aku menikah sama Naila, mereka sudah putus hubungan. Radit gak cocok buat kamu. Menikah sama dia artinya gak usah jadi adikku lagi. Kamu bukan kakakku lagi, buat apa masih peduli padaku? Naila! Naila! Ternyata inilah gak cocok yang dimaksud Dirga itu. Pantas saja Radit gak sabar mau menjemput anak yatim dan janda itu pulang. Bahkan bilang demi balas budi. Halo, Vika. Bantu aku susun surat cerai. Aku mau bercerai sama Radit. Tiba-tiba banget, kamu beneran sudah yakin? Radit mungkin bukan pasangan terbaik, tapi dia bisa memberimu kebebasan. Dulu, aku kira juga begitu. Kak Dirga, soal ini aku nggak bisa. Coba bantu aku. Bodoh banget. Sudah SMS soal segampang ini masih gak bisa. Kamu tunggu Radit datang mengajarimu. Kak Dirga, menindas adik Naila lagi ya? Coba lihat. Ini apa? Wah, jepit rambutnya bagus banget. Cepat dipakai. Cantik. Barusan soal mana yang kamu gak bisa? Biar ku ajari. Yang ini, Radit itu temannya Dirga. Dia baik, sabar, dan lembut. Setiap kali mencari Kak Dirga selalu membawakanku hadiah. Dia pria paling santun di antara teman Kak Dirga. Naila, apa kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Kamu bakal menyesal. Kak Radit, kita sudah menikah 3 tahun. Kenapa kamu gak pernah menyentuhku? Maaf, setiap teringat kalau melakukan hal itu bisa menyakitimu, aku langsung gak tega. Kalau gitu, kamu fokus kerja saja. Bella, Nyonya muda Naila, foto keluarga yang Anda pajang di kamar dirusak oleh Rio. Ayah, Ibu, aku gagal melindungi kalian. Kak Bella, yang kalian masuki ini kamarku. Radit sudah bilang mulai sekarang ini rumahku. Dia akan jaga aku dan ibu seperti ayah menjaga kami. Rio, kamu nggak tahu apa yang bakal kamu dapatkan waktu Natal? Tentu saja permen yang sangat banyak. Bukan. Santa Claus bakal memotong tanganmu yang merusak foto keluargaku itu, lalu dimasukkan ke oven dan memakannya. Ibu, aku nggak sengaja. Kenapa Tante Naila menakutiku? Dia cuma anak kecil. Kamu nggak perlu takuti dia kayak gitu. Aku lagi mengajari dia apa yang boleh dan nggak boleh disentuh. Tadi kamu merusak foto keluarga kesayanganku. Maka kamu nggak boleh menyentuh vas bunga di ruang tamu lantai bawah. Itu barang yang paling kusukai. Rio, jangan sampai merusak vas bunga itu ya. Aku mengerti. Aku nggak akan bikin Tante Naila marah lagi. Ayo. Kuharap kalian jangan sok pintar. Nyonya muda Naila, barang antik peninggalan Tuan Besar Ganta dirusak oleh Tuan Kecil Rio.
Tante Naila, aku cuma mau membantumu mengelapnya. Nggak disangka. Memang cukup mengejutkan. Bitini, hubungi orang di rumah tua sekarang. Aku cuma memalingkan pandangan sebentar. Apa kamu harus ngotot gitu? Mau ribut ke rumah tua? Apa kamu merasa nenek dan yang lainnya bakal menyalahkanku karena sebuah vas bunga murahan? Vas bunga murahan? Kamu nggak dengar tadi Bitini bilang apa? Itu barang antik kesayangan Tuan Besar Ganta semasa hidupnya. Kamu sengaja benar kan? Kabela, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku lagi di atas membereskan kamar yang Rio bikin berantakan. Kenapa kamu malah menyalahkanku? Om Radit, ini salahku. Aku mau bantu Tante Naila mengelapnya. Kata Tante Naila, ini vas bunga kesayangannya. Aku nggak sengaja memecahkannya. Om Radit bilang ke Tante Naila jangan menyalahkan ibu ya. Rio sayang, nggak masalah. Naila, hal sepele saja. Buat apa perhitungan? Aku perhitungan. Dia merobek foto keluargaku, bikin kamarku berantakan, bahkan memecahkan barang antik Tuan Besar Ganta. Aku perhitungan. Bitini, coba katakan, apa yang terjadi sebenarnya? Tuan Muda Radit, yang dikatakan Nyonya Muda Naila itu kenyataan. Aku yang gak mengawasi Rio, makanya dia bikin kesalahan besar. Radit, aku yang bersalah. Aku bakal ke rumah tua buat minta maaf. Sebentar, ibu masih sangat marah karena masalah ke Anton. Kamu sekarang ke sana malah nggak baik. Naila, aku yang salah paham padamu. Aku bakal menebus dengan apapun yang kamu mau. Apa saja boleh? Tentu saja. Kebetulan, ada dua hal yang kuinginkan. Kelak kalau ada rumah yang kamu suka, bilang padaku biar ku belikan. Jangan marah lagi. Sudah gak marah lagi. Radit, Rio rewel ingin bermain denganmu. Nyonya Muda Naila, Anda nggak mau berusaha sedikit? Kamu kira selama 3 tahun menikah ini aku gak pernah berusaha? Apa ada kotak hadiah sisa di rumah? Ada. Biar ku ambilkan dari bawah. Yang dicintai Radit bukanlah aku. Lebih baik melepaskan dan jadi diri sendiri. Radit, Rio nggak sengaja merusak selembar foto milik Naila. Naila langsung sengaja menakuti Rio dan mengarahkannya merusak barang antik peninggalan kakek. Niat liciknya sangat menakutkan. Itu gak mungkin. Sifat Naila itu paling baik di keluarga ini. Mana mungkin dia menakuti Rio. Lagian, kakek paling menyayangi dia semasa hidupnya. Dia nggak mungkin pakai barang antik kakek buat bercanda. Benar, aku nggak mungkin pakai barang antik kakek buat bercanda. Barang yang asli sudah kupindahkan ke ruang pajangan. Yang dipecahkan Ria itu cuma barang tiruan. Maksudmu aku sengaja memfitnahnya? Radit, kamu berubah banget. Aku nggak pernah berubah. Kamu rela menghabiskan banyak uang buat menebus Naila. Kamu berani bilang kalau kamu nggak tertarik dan nggak pernah menyentuhnya sama sekali. Aku nggak pernah menyentuhnya. Naila, kamu... Hari ini jamuan keluarga Kurnia. Nenek suruh aku tanya kamu ada waktu nggak? Baik. Kalau gitu kita pergi sama-sama. Naila, apa yang kamu bawa itu? Hadiah 3 tahun pernikahan. Maaf, aku nggak menyiapkan hadiah buat kamu. Gak masalah, kamu sibuk bekerja, wajar kalau lupa. Tapi beberapa hari lagi itu ulang tahunmu. Anggap saja ini hadiah ulang tahunmu, Heradit. Kuucapkan selamat ulang tahun terlebih dulu. Selamat juga atas perceraianku. Aku selalu ada di hati Naila, tapi aku malah berulang kali mengecewakan dia. Gak mau dibuka. Kamu sudah bilang, ini hadiah ulang tahun. Aku tunggu sampai hari ulang tahun sebagai kejutan. Kalau gitu, kamu beres-beres dulu. Aku tunggu kamu di mobil. Baik. Kamu masih bilang gak tertarik padanya. Jelas-jelas kamu menganggap hadiah dari dia sangat berharga. Bella, aku sudah bersalah banget padanya. Terus aku gimana?
Jelas-jelas kamu bilang bakal melindungiku selamanya. Aku tahu kamu pernah menyelamatkanku. Aku berterima kasih padamu. Sudahlah. Aku temani Naila pulang dulu. Radit, kamu cuma boleh jadi milikku. Tanganmu kenapa? Perlu ku antar ke rumah sakit? Kamu lupa, aku ini dokter. Aku bisa mengobati diriku sendiri. Dokter gak bisa mengobati diri sendiri. Kamu cuek seperti ini. Seolah-olah aku sebagai suamimu gak pernah perhatian padamu. Biar ku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Bukankah memang begitu? Pak Radit, Nona Bella dipanggil oleh Nyonya Besar Puspa. Katanya Nona Bella gagal mendidik anak dan mau mendidiknya dulu. Naila, ada urusan mendadak. Aku gak bisa menemanimu ke jamuan keluarga lagi. Aku antarkan kamu pulang dulu. Gak perlu. Aku naik taksi saja. Bukannya ada urusan mendadak, cepat pergi. Jangan lama-lama di sini. Tunggu aku. Begitu urusanku selesai, pasti ku jemput kamu di kediaman Kurnia. Radit, prioritas kamu selamanya adalah Bella. Sedangkan aku gak berharap pada siapapun lagi. Bella, kamu seenaknya sendiri. Menimbang kamu melahirkan putra keluarga Cahyadi, maka nggak mempersalahkan soal kamu mencelakai Anton. Tapi bahkan mendidik Rio pun kamu nggak becus. Astaga, berdiri sampai besok, nggak boleh istirahat. Nenek buyut, jangan salahkan ibu. Ini salahku. Rio, aku tahu kamu nggak bersalah. Tapi kamu masih kecil. Urusan orang dewasa nggak perlu ikut campur. Pak Pras, bawa Rio pergi istirahat. Baik. Nenek buyut, ini salahku. Kalau mau hukum, hukum saja aku. Aku nggak takut dihukum. Nenek buyut, aku mohon. Mulai sekarang, aku bakal menurut. Rio sayang, jangan takut. Ada Om Radit di sini. Rio masih sekecil itu. Apa perlu dia dihukum? Radit, nenekmu lagi mendidik kakak iparmu. Nggak bermaksud menghukum Rio. Kamu jangan ikut campur. Nenek, kematian ke Anton itu kecelakaan. Barang anti kakek. Juga nggak sengaja dipecahkan oleh Rio. Tapi kenapa kalian harus melimpahkan semua kesalahan pada Bella? Ayo pergi. Radit, kamu mau memberontak ya? Nenek, orangnya juga sudah dihukum. Sekarang, bakal kubawa pergi. Sebenarnya dosa apa yang sudah keluarga Cahyadi perbuat? Nona Naila, Nyonya Besar Nita sudah lama menunggumu. Mana suamimu? Kamu pulang sendiri. Dia ada urusan mendadak, jadi gak bisa kesini. Pergi berlutut di luar. Anda tenang dulu. Tuan Radit ada urusan, Nona Naila juga nggak bisa menghalanginya. Nona keluarga Kurnia apanya? Dia cuma anak angkat saja, masih gak sebanding sama anjing yang dia celakai. Nona Naila, kenapa kamu jujur sekali? Seenggaknya cari alasan menipu Nyonya Besar Nita. Juga nggak akan sampai terluka begini. Pak Hadi, nenek berjasa membesarkanku. Siapapun bisa kutipu, tapi gak mungkin menipu nenek. Jangan menunda lagi, segera periksa ke rumah sakit. Tuan Dirga, di depan ada Nona Naila. Tuan Dirga mau membiarkan saja. Kamu ingin mengurusnya. Coba cari tahu apa yang dilakukan Radit malam ini. Sudah ketemu. Bella berbuat salah hampir dihukum orang dari rumah tua. Radit langsung ke sana merebut orang. Tuan Dirga, sepertinya Nona Naila berlutut berjam-jam di tengah salju. Takutnya dia nggak sanggup. Tuan Dirga, aku sudah bilang...
Nyonya Muda Naila, akhirnya Anda bangun. Pagi ini saat Tuan Muda Dirga mengantar Anda pulang, aku kaget banget. Dirga, bukankah kamu gak menginginkanku lagi? Kenapa masih peduli padaku? Pitini, kamu keluar dulu saja. Aku ingin menenangkan diri. Baik, kalau gitu aku turun siapkan sarapan Anda. Sudah saatnya membereskan barang yang gak berguna lagi. Naila? Naila? Kenapa mengeluarkan gaun pengantin? Mau dibuang? Kenapa mau membuang gaun pengantin? Bukankah ini gaun pengantin yang paling kamu sayangi? Selama 3 tahun ini, aku bakal secara khusus mengirimnya buat dicuci. Dan sengaja menyisakan tempat secara khusus di ruang pakaianku. 2 hari yang lalu aku sadar gaunnya rusak. Ada lubang besar. Gak perlu dibuang juga kan? Gini saja, aku suruh orang dari butik pengantin jemput dan lihat masih bisa diperbaiki atau enggak. Sudahlah. Gak semua yang rusak bisa diperbaiki. Contohnya pernikahan ini. Radit, kamu ngapain? Lepaskan, lepaskan! Aku dengar dari Biti nih, kamu terluka saat di kediaman Kurnia. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini, tanganmu. Dipukul. Kenapa Nyonya Besar Nita bisa memukulmu? Kamu juga termasuk anggota keluarga Kurnia. Karena kamu gak menemaniku pulang. Masih bicara, gak sakit. Sakit. Tapi sudah biasa. Asal kamu gak menemaniku pulang, ini pasti gak bisa dihindari. Tentu bukan itu saja. Asal nenek gak senang, aku pasti bakal dihukum selama ini. Siapa suruh kamu nggak nurut? Sudah tahu salah belum? Masih berani mengulanginya? Cuma dia yang melindungiku. Kalau kamu memang gak suka padanya, mulai sekarang dia tinggal di tempatku. Dia sudah gak menginginkanku lagi. Mulai sekarang, aku cuma mengandalkan diriku. Kamu dipukul, kenapa gak meneleponku? Saat kamu pergi, kamu bilang ada urusan mendadak. Aku pikir pasti urusan yang sangat penting. Gak seharusnya mengusikmu. Kalau gitu sebelumnya kamu dipukul. Kenapa juga gak memberitahuku? Aku gak mau bikin kamu dan keluarga Kurnia jadi canggung. Keluarga Cahyadi masih perlu kerjasama dengan keluarga Kurnia. Kalau aku gak pulang ke rumah tua, Bella cuma bakal disuruh introspeksi, dan Naila gak bakal terluka sampai gini. Tahan sedikit. Maaf, semua ini karena aku yang kurang baik. Kamu yang gak peduli. Aku bahkan gak menemanimu buat perayaan pernikahan. Di hatimu cuma ada Bella. Naila, apa ada hadiah yang kamu inginkan biar kuberikan padamu? Aku harap kamu bisa menyukai hadiah yang kuberikan padamu. Sesederhana itu. Om Radit, cepat kemari. Ibu terpleset di ruang tamu. Naila, Bella terluka. Aku pergi lihat dulu. Pergilah. Radit, kenapa aku gak pernah mendengarmu memanggilnya Kak Bella? Naila, aku... Sudahlah, gak usah panik. Aku juga tahu, kamu sudah kenal lama sama Kak Bella. Terbiasa memanggil namanya. Juga wajar. Naila, aku antar Bella ke rumah sakit. Aku bakal langsung mencarimu begitu pulang. Radit, tampaknya kamu bakal mengingkari janji lagi. Untungnya, aku juga gak peduli lagi. Nyonya Muda Naila, apa mau makan sesuatu? Sarang burung walet saja. Radit dan Kak Bella gak pulang semalaman. Kayaknya gitu. Kemana
Kemarin Om Radit dan ibuku bersama, bahkan menyuruhku tidur sendiri di kamar. Tante Naila, kenapa mereka menghindar dariku? Apa kamu tahu kamu bakal jadi apa? Gak tahu. Kamu itu bakal jadi beban. Ibumu dan Om Radit gak pulang semalaman. Lagi sibuk memberikan adik baru buat kamu. Senang gak? Beban kecil. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cepat lihat. Gak mungkin, Om Radit sama ibu gak mungkin gak menyukaiku. Maaf, nomor yang Anda tuju. Ada apa sama sedang Tuan Kecil Rio? Kenapa menangis? Jangan menangis ya. Mungkin dia tahu ibunya jadi simpanan, jadi sedih. Kamu sudah pulang. Naila, masalah di internet bukan kayak kelihatannya. Aku bisa jelaskan. Aku percaya padamu. Jam segini baru pulang. Belum makan malam kan? Kusuruh Bitini siapkan makan. Kamu gak marah sama sekali. Kalau aku marah, memang kamu bisa putus sama Kak Bella. Naila, aku gak peduli kamu percaya atau enggak. Kami berdua beneran gak ada hubungan apapun. Setelah ulang tahun nanti, aku bakal menyuruh dia pindah keluar. Lalu kamu gimana? Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja aku bakal tetap tinggal di sini. Naila, akulah suamimu. Radit, yang kutanya itu adalah hatimu. Naila, aku bisa jamin padamu, kamu selamanya adalah istriku dan nyonya muda kedua keluarga Cahyadi. Tapi, aku mau kamu membantuku buat klarifikasi bahwa kamulah orang yang ada di foto itu. Jadi, kamu mau aku menipu warganet dan mengaku orang di foto adalah aku? Aku benar-benar gak ada ide lain lagi. Asal kamu mau klarifikasi, rumor ini baru bisa cepat dikendalikan. Bagi grup Cahyadi dan semua orang, ini lebih banyak untung daripada rugi. Semua orang itu maksudnya bagi Bella kan? Dalam hal apapun, kamu selalu melindungi dia dengan baik. Bahkan rela menjadikanku sasaran kritik. Baik. Aku setuju. Naila, terima kasih. Masalah ini sudah merugikanmu. Ini kompensasi dariku. Halo, Naila, jangan menangis demi pria bangsat, nggak layak. Vika. Aku sangat senang. Menurutmu, siapa yang bisa dapat 40 miliar dari 2 kata? Bahkan membalas budi Tuan Besar Ganta. Naila, Sudah dulu bicaranya ya, Pak Rahmat menelponku. Halo Pak Rahmat. Naila, belakangan ini nggak sibuk kan? Oh, nggak sibuk. Orang-orang yang belajar akupuntur di gedung kemarin, kamu masih ingat kan? Institut pengobatan mereka mau beroperasi. Kamu ikut aku buat upacara potong pita. Iya ingat, tapi seingatku itu di luar kota Di kan? Kota Bahari, Kapan berangkat? tanggal 31. Kayaknya di hari itu ulang tahun Radit. Biasanya setiap tahun kamu bakal merayakannya. Kamu bisa pergi. Gak peduli perayaan pernikahan atau ulang tahun. Semua cuma hari buat Radit membuktikan cintanya pada Bella. Lebih baik aku tahu diri. Aku pergi. Aku mau ikut upacara potong pita. Institut pengobatan pada tanggal 31. sudah berhari-hari, apa Radit sudah menandatangani surat cerainya? Sudah, Dia beneran ingin bercerai. bukan. Waktu dia menandatanganinya, gak tahu kalau itu surat cerai. Kamu nggak takut dia bakal menyesal? Kamu harus tahu, menandatangani surat cerai itu cuma salah satu proses perceraian. Kalau dia nggak kooperatif, kalian tetap saja suami istri yang sah. Kalau gitu tuntut saja. Lagian,
dia bakal setuju. Kenapa? Kalau bercerai sekarang, tetap bakal berpengaruh pada grup Cahyadi. Nanti juga kamu bakal tahu. Asal kamu ada rencana, aku juga tenang. Kalau kamu nggak nyaman ribut sama Radit, aku bisa menggantikanmu. Tenang saja, Radit. Gak seburuk itu. Demi melindungi reputasi Bella, Radit pasti bakal setuju bercerai. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kemari. Hati-hati ya. Kemari. Kalau gitu aku pergi dulu. Naila, ku dengar kamu mengancam pakai nyawamu biar Radit mengusir aku sama Rio. Itu keputusan dia sendiri. Tante Naila, ibu sudah kasihan banget. Jangan mengusirnya ya. Boleh ya. Boleh ya, Tante Naila. Wah. Tante Naila, kenapa nggak hati-hati? Jangan bermimpi lagi. Aku nggak mungkin pindah. Bella, kamu gila ya? Masalah ini gak ada hubungan sama Naila. Kita berdua gak cocok buat tinggal di rumah yang sama lagi. Menyuruhmu membawa Rio buat pindah adalah keputusanku sendiri. Sudah kayak gini, kamu masih saja membelanya. Kenapa memangnya kalau aku membelanya? Itu juga bukan alasanmu buat melukainya. Jangan bilang soal Rio masih kecil dan gak sengaja mendorongnya. Masalah ini kamu bisa menipu orang lain tapi gak bisa menipuku. Aku yang dorong, kenapa memangnya? Siapa suruh kamu terus melindunginya? Siapa suruh kamu sampai sekarang mau mengusirku demi dia? Apa kamu tahu, kalau Naila lapor polisi, kamu gak bisa menghindar dari penganiayaan dengan sengaja. Naila. Aku gak bakal lapor polisi. Naila, apa yang kamu inginkan? Aku mewakili mereka buat menebusnya. Apa saja boleh. Tentu saja. Kalau gitu aku mau membalas orang dengan caranya sendiri. Naila, kamu ngapain? Ternyata sikap penurut dan baik hatimu dulu, semuanya pura-pura. Benar katamu. Aku memang pura-pura. Tapi mulai saat ini, aku nggak mau pura-pura lagi. Radit, sakit banget. Aku berdarah parah. Naila, kalau sampai Bella kenapa-kenapa, kamu harus bertanggung jawab. Ada apa antara kamu dan Radit? Aku dengar dari Bitini, kamu didorong sampai jatuh oleh Bella. Vika, akhirnya aku balas dendam buat diriku. Coba lihat, aku tadi memukul kepalanya Bella. Itu alat kejahatannya. Naila, kamu harus ingat, kamu nggak sengaja memecahkan botol infus karena pusing. Vika, kalau suatu hari aku membunuh orang, apa kamu akan membantuku juga? Enggak. Seharusnya mengurus mayatnya dulu. Kamu tenang saja, aku nggak bakal melakukan hal yang melanggar moral itu. Apalagi menyeretmu ke dalam bahaya. Bantu aku proses keluar rumah sakit. Aku janji pada Pak Rahmat mau menghadiri upacara potong pita Institut Pengobatan. Tapi lukamu separah ini yakin bisa pergi? Kamu lupa, jurusanku itu pengobatan tradisional. Berapa lama kamu tinggal di Kota Bahari? Gak tahu, Pak Rahmat mau membawaku menemui orang-orang di industri ini dan mengenalkan beberapa proyek juga. Gak peduli berapa lama, serahkan saja urusan ini padaku. Biar ku antar. Ayo. Kita terikat selama 3 tahun. Akhirnya bisa lepas juga. Kamu lagi lihat apa? Cuaca hari ini sangat bagus. Hah? Iya. Sudah lama gak ada matahari. Suasana hatimu juga bagus. Vika, mulai sekarang, aku bukan nyonya muda kedua keluarga Cahyadi. Dan bukan tameng buat siapapun. Aku adalah aku.
Kamu harus teliti ya. Rahmat, Pak Budi. lama gak ketemu. Wibawanya tetap kayak dulu. Dia adalah murid terakhir kesayanganmu kan? Memang muridku yang gak berbakat ini. Aku membawanya buat tambah wawasan. Nona Naila memang berbakat. Ditambah warisan ilmu dari kamu, sudah pasti bisa melebihi gurunya. Kalau Nona Naila berminat, bisa mulai meneliti proyek baru di Institut Penelitian kami. Terima kasih. Dirga, kenapa dia di sini? Pak Dirga, gak disangka Anda bisa meluangkan waktu datang kemari di tengah kesibukan. Kalau tahu Anda mau datang, aku pasti bakal langsung ke bandara buat menjemput Anda. Benar-benar maaf, gak menjamu dengan layak. Jangan gitu. Bisa masuk ke industri medis militer. Masih harus mengandalkan para ahli medis di sini. Dia bukan orang yang bisa kupanggil kakak lagi. Kita sudah gak kayak dulu lagi. Rahmat, dia adalah pemimpin terkini grup Kurnia, Pak Dirga. Dia ini guru pengobatan tradisional Pak Rahmat dan murid terakhirnya, Naila. Pak Dirga benar-benar muda dan berbakat. Pak Rahmat, Naila, semoga baik-baik saja. Ini beneran, yang sekeluarga baru bisa akrab. Kebetulan, waktu baik sudah tiba. Sekarang, mari kita mulai saja. Naila, kamu kembali ke hotel dulu setelah ini. Istirahat baik-baik. Sisanya, biar aku yang tangani. Mari lihat kamera. 3, 2, 1. Nona Naila, hari ini dingin. Biar konter Anda kembali ke hotel. Cepat naik mobil. Apa perlu aku turun mengundangmu? Gak berani merepotkan Pak Dirga yang terhormat. Kalau gitu cepat naik. Gak perlu. Apa kamu mau orang lain tahu hubungan kita yang sebenarnya? Berhenti. Ini bukan arah ke hotel. Pergi makan. Berhenti. Kamu tahu aku gak bakal menurutimu. 3 tahun lalu aku berani lompat. Sekarang juga berani. Kalau gitu kamu mau menuruti siapa? Apa Radit? Siapapun kuturuti kecuali kamu. Siapa yang dulu memohon padaku bakal bilang selamanya menurutiku? Dulu kamu juga bilang gitu. Pak Dirga, sekarang aku 24 tahun. Bukan 7 tahun. Mulai sekarang, Naila ikut tinggal dengan aku. Aku selamanya bakal jadi pengikut Kak Dirga. Aku bukan di umur di mana bisa dengan mudah ikut denganmu gitu saja. Kedepannya, gak perlu Pak Dirga antar lagi. Aku bisa menjalani setiap langkah dengan hati-hati. Tuan Dirga, kejadian waktu itu beneran gak mau jelaskan padanya. In the dark, I lost my world. Naila, Radit mau bercerai saja bertele-tele gitu. Apa perlu kutemani? Gak perlu. Kamu pulang istirahat saja. Aku ada cara buat bikin dia setuju. Nyonya muda Naila, Anda sudah pulang. Mau makan sesuatu? Enggak usah. Radit belum pulang. Belum. Tuan muda Radit nggak pulang sama sekali. Dia selalu sibuk, Anda jangan berpikir terlalu jauh. Tenang saja. Nitini, tolong bantu aku buang semua ini. Baik, bakal ku buang setelah selesai memasak. Kamu benar-benar tepati janji buat melindungiku selamanya. Selalu ada di sisiku setiap aku butuh kamu ya. Dia nggak di rumah, ternyata memang menemani Bella lagi.
Beberapa hari ini Naila gak membalas pesan. Aku kira dia masih marah. Dimas, ke tempat Bella. Belum berakhir. Kenapa buru-buru gitu? Halo Radit, kamu sudah pulang? Cepat jemput aku, temanku memaksa aku buat ke klub. Kamu keluar. Aku tunggu kamu di luar. Baik. Radit? Radit, aku rindu padamu. Kapan foto ini diambil? Status itu cuma bisa dilihat oleh Naila. Kenapa Radit bisa tahu? Radit, kamu sengaja datang mencariku cuma demi Naila melampiaskan emosi. Bella, kamu gak perlu kayak gitu. Naila itu orangnya polos. Dia gak serumit itu. Apa maksudmu? Seharusnya aku yang tanya padamu. Baik, aku memang sengaja. Aku memang ingin dia tahu. Orang yang kamu suka dan perhatikan adalah aku dan selalu aku. Aku takut kalau kalian belum bercerai. Kamu bakal tertarik padanya. Bella, aku sama Dirga seumuran. Bisa dibilang melihat Naila tumbuh besar. Bagiku dia itu kayak adikku. Apa kamu bisa rasional sedikit? Baik, kalau gitu kapan kalian cerai? Bercerai? Gak, aku gak bisa bercerai. Perceraian bisa bikin perusahaan gak stabil. Bisa merusak reputasi Bella. Benar, memang begitu. Aku sama Naila sampai kapanpun gak bakal bercerai. Radit, kalau kamu gak mau cerai, aku punya cara buat memaksa Naila bercerai sama kamu. Ibu, kenapa kemari? Kamu mau bercerai sama Radit? Ibu sudah lihat. Kenapa kamu nggak kasih tahu ibu dan nenek? Nenek lagi di opname. Aku takut kalau bilang sekarang, nenek nggak sanggup menerimanya. Naila, ibu tahu selama ini kamu adalah anak yang pengertian. Kamu bercerai pasti ada alasannya. Tapi coba kamu pikirkan lagi. Apa kamu dan Radit beneran sampai di tahap harus bercerai? Aku sudah menikah 3 tahun sama Radit. Sampai sekarang belum pernah tidur bersama. Apa? Jangan bercanda sama ibu. Mana mungkin aku memakai hal kayak gini buat bercanda. Ibu, selain bercerai, aku beneran gak tahu harus gimana lagi. Keluarga Cahyadi yang bersalah padamu. Di surat cerai, ibu lihat kamu cuma menginginkan rumah di Jalan Bakti itu. Iya, kalau nggak boleh, aku bisa melepaskan rumah itu. Apa yang kamu pikirkan? Kalau tersebar keluar, artinya keluarga Cahyadi menyalahkan menantu kan? Kamu tinggal saja dulu di sana. Lain hari, ibu alihkan satu rumah dari nama ibu yang di Jalan Bakti juga. Dengan begitu bisa ditinggali dan disewakan untuk tambahan penghasilan. Terima kasih ibu. Selama 3 tahun ini, ibu, kakek, dan nenek baik sekali sama aku. Naila, kalau ganti sudut pandang, ibu tahu kamu jauh lebih baik daripada Bella. Ibu setuju kamu bercerai sama Radit. Terima kasih ibu. Tapi, ibu ada permintaan yang kurang pantas. Ibu harap kamu jangan beritahu Radit soal ini dulu ya. Tunggu pernikahan barunya dipastikan, lalu kuumumkan perceraian kalian. Ibu? Kalian lagi membahas perceraian siapa? Radit, kenapa kamu pulang? Ini rumahku. Oh ya, siapa yang mau bercerai? Nggak ada. Naila baru kembali dari rumah tua Kurnia dan terluka. Makanya ibu jenguk. Ibu tahu kesulitanmu. Kelak kalau kembali ke rumah tua Kurnia, ungkit saja keluarga Cahyadi. Nyonya besar Nita pasti masih akan memberikan muka. Ibu, waktu yang ibu maksud itu kira-kira berapa lama? Soal apa? Kalian lagi bicara soal apa? Nggak ada apa-apa, cuma mengurus dokumen saja. Mengurus dokumen?
Sekarang mengurus dokumen sangat mudah. Ibu, kalau ibu nggak bisa mengurus dokumen ini, biar aku yang bantu Naila urus. Naila, coba bilang kamu mau urus dokumen apa? Kamu sudah hebat sekarang ya, berani mengatur ibu. Aku... Ibu akan menepati janji ibu. Dan juga akan menyuruh orang mengantarnya. Terima kasih, Ibu. Naila, dokumen apa sampai terburu-buru gitu? Oh iya, Naila. Dokumen apa sampai terburu-buru gitu? Vika mengajakku liburan ke Eropa. Aku merasa repot mengurus dokumen. Ibu mengetahuinya dan menyuruh orang mengurusnya. Baik. Kalau gitu setelah dokumennya selesai, kamu dan Vika bisa pergi bersantai ke Eropa. Oh iya, ada apa mencariku? Soal visa tadi. Tampaknya aku terlambat selangkah. Naila, apa ini hadiah dari kamu? Iya. Ibu lumayan suka, makanya dibawa. Kalau kamu mau, lain kali bisa minta ibu memberikannya padamu. Surat cerai yang sudah dicek. Gak masalah. Kalau ibu suka, berikan pada ibu saja. Baik. Asal gak menyuruhku keluar uang lagi, gimana pun boleh. Dasar mata duitan. Seharusnya aku gak pelit padamu kayak Dirga gitu kan? Kak Radit selalu royal. Hadiah yang diberikan juga selalu yang aku sukai. Mana sebanding sama dia. Wah, galak banget. Kenapa? Masih marah sama kakakmu? Aku gak pernah marah sama dia. Juga gak pantas marah sama dia. Aku bakal menurut. Kak Dirga, buka pintunya. Sudah mulai malam. Aku pergi istirahat dulu ya. Selamat malam. Bitini? Bitini? Kenapa sampahnya masih ada di sini? Segera bereskan, besok pergi. Tuan Muda Radit, ini dibuang oleh Nyonya Muda Naila. Anda yakin gak mau lihat dulu? Halo? Lepaskan aku! Radit, tolong aku! Tolong! Tuan Muda Radit, kalau Anda nggak lihat, besok akan dibuang. Sudah buang saja. Akhirnya nggak berjodoh juga. Apa dia bakal datang? Dia pernah bilang bakal melindungiku seumur hidup. Kalau dia nggak datang, kamu juga tetap harus bayar bagianku. Tentu saja. Radit. Cuma kamu berani menyentuh orangku. Aku cuma tidur semalam. Kalian berdua malah masuk kantor polisi. Naila, ini salahku. Aku nggak sengaja mabuk. Kalau Radit nggak menolongku, aku bersalah pada kalian. Bagus kalau kamu tahu. Nona Naila, keluarga korban setuju buat berdamai. Silakan tanda tangan. Mental Anda sungguh kuat ya. Sebagai istri saya masih harus membantu suami yang selingkuh menyelesaikan masalah. Kami sudah bercerai. Naila. Naila, kejadian hari ini jangan beritahu nenek. Aku tahu, kamu gak mau memakai kekuasaan keluargamu karena mau melindungi Bella. Kalau gitu, ayo kita pulang. Gak perlu. Vika lagi menungguku. Naila, apa kamu lagi marah pada aku? Bukankah kamu menyuruh Bella buat pindah? Kenapa masih tinggal di Geria Asri? Benar, aku pernah berjanji padamu.
Tapi harus tunggu sampai waktu yang tepat. Lagian kemarin waktu di rumah sakit, kamu melukai Bella. Dia sudah janji buat gak lapor polisi dan perhitungan. Aku cuma mau membalas orang dengan caraku sendiri. Malah Bella yang berlapang dada. Gak perhitungan. Kalau hari itu aku memilih lapor polisi, kamu bakal gimana? Kayaknya kamu cuma bakal memikirkan gimana cara bantu Bella. Kamu memilih buat membiarkannya tetap tinggal, juga demi dirimu saja. Naila, bukan kayak gitu. Dia itu penyelamatku. Aku cuma mau balas budi. Tunggu saja, beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa mencari tempat buat Bella. Apa kamu beneran bisa putus sama dia? Naila, hal kayak gini gak bisa diputuskan begitu saja. Dia kakak iparku, ibu kandungnya keponakanku. Lagian, di dunia ini, gak semua orang gak punya kerabat. Semua orang yatim piatu tanpa kerabat, kan? Contohnya aku. Naila, maaf. Kamu gak salah bicara. Gak perlu minta maaf. Tapi aku harus gimana membuktikannya agar kamu bisa memaafkanku? Apa aku harus kembalikan nyawaku pada Bella? Baik, kamu gak percaya ya? Kalau gitu biar aku buktikan padamu. Radit! Radit! Ah, Naila, kamu mau celakai Radit ya? Kenapa kamu jahat banget? enggak ada hubungannya sama Naila. Naila, kapan kamu bersedia pulang sama aku? Tunggu pekerjaan di klinik selesai. Aku juga gak bakal pulang lagi. Naila! Radit, apa yang kamu bicarakan sama Naila? Kapan Naila pulang? Gak ada apa-apa. Dia mau membantu Pak Rahmat di klinik. Naila, aku justru mau lihat kamu mau tahan sampai kapan buat bercerai. Mau kemana? Ke rumah Pak Rahmat. Pak Rahmat dan Bu Gita menyiapkan makanan enak demi merayakan perceraianku. Naila, Vika, kalian sudah lama nggak kemari. Cepat duduk, ayo. Kalau Bu Gita gak merasa repot, kelak aku bakal sering kemari. Kelak aku juga mau menumpang makan di rumah Bu Gita sama Naya. Sudahlah, ayo dimakan. Kalau nggak dimakan juga nanti lokin dingin. Lihatlah, aku malah asik sendiri. Cepat makan selagi hangat. Hari ini, selain kalian, masih ada tamu lain yang datang. Siapa? Sungguh kebetulan, kita ketemu lagi. Bocah ini datang mencariku buat bahas kerja sama penelitian obat. Kalau kamu gak nyaman sama dia, biar aku suruh bocah ini pergi dulu dan gak usah makan bersama. Gak apa-apa Pak Rahmat. Aku sudah ikhlas. Baguslah kalau begitu. Bagaimanapun kalian bersaudara, mungkin dia juga punya hal yang sulit untuk diungkapkan. Pak Rahmat, dia punya hal yang sulit diungkapkan. Tapi luka yang sudah diberikan padaku gak bisa dimaafkan. Naila, aku dengar dari Rahmat kalau kamu mau bercerai. Aku rasa keputusanmu tepat. Dan aku percaya kamu akan ketemu orang baik lagi. Bu Gita, kayaknya Pak Rahmat salah paham. Waktu aku menghadiri upacara potong pita sama beliau, sudah kujelaskan. Aku gak berencana bercerai. Coba lihat, hal sebesar ini kenapa nggak memberitahu padaku? Aku sampai memesan kue perceraian. Ya, aku sibuk sampai lupa. Nggak bercerai juga bisa makan kue, iya kan? Yang penting mereka hidup bahagia, benar kan? Logikanya memang begitu. Terima kasih Bu Gita. Ayo dimakan. Baiklah. Ada kemajuan. Sudah lebih bisa menahan emosi. Berkat didikanmu.
bersulang. Sini, sini, sini. Tisu. Untung nggak mengotori baju. Kamu ini? Vika, kamu dan Naila sudah selesai makan. Kalian pulang saja lebih dulu ya. Baik. Kalau gitu biar aku bantu Bu Gita buat beres-beres. Sisanya biar ku bereskan saja. Ayo, dengarkan gurumu. Ayo, ayo. Kita pulang. Pak Rahmat, Bu Gita, kalau gitu aku pamit dulu. Lain kali datang lagi. Tasnya. Pamit Sampai dulu, Bu jumpa. Gita. Ayo. Dulu, kalau bukan kamu yang mengenalkan Naila padaku, sampai aku bisa punya murid sebaik dia. Hari ini kamu nggak akan bisa masuk kemari. Aku tahu kalau dulu kamu punya kesulitan. Tapi masalah Naila juga. Semua disebabkan keluarga Kurnia. Pak Rahmat, kali ini aku datang buat membahas kerjasama dengan Anda. Soal yang lain, aku nggak ingin bahas. Naila, kamu baik-baik saja kan? Vika, aku beneran gak bisa menghadapi Dirga dengan tenang. Gimana pun, kamu sudah mengandalkan Dirga sepenuhnya selama 9 tahun. Dan pada Radit, belum sempat percaya sepenuhnya, malah sudah ditolak. Usaha yang dikeluarkan sudah berbeda jauh. Radit, gak usah bahas kejadian dulu lagi. Kita bahas kamu soal membela Bella dan menyuruh Naila buat membereskannya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu gak takut dia marah? Gak marah. Dia cuma tanya aku, bisa nggak putus sama Bella? Dia kakak iparku. Gimana putusnya? Sebenarnya kakak ipar atau bukan, kalian berdua paling jelas. Jangan sampai suatu hari kamu paksa Naila bercerai sama kamu. Dia gak bakal begitu. Jangan karena gak punya keluarga yang membela, makanya kamu menindas dia. Kamu juga tahu kan, dia itu dirawat sama keluarga besar Dirga. Kak Dirga sudah ribut sama dia bertahun-tahun. Mana mungkin peduli. Siapa yang bilang aku ribut sama dia? Barusan siapa yang bilang? Ayo keluar. Kak Dirga. Aku ribut sama dia. Aku yang bilang atau dia yang bilang? Kak Dirga, kenapa hari ini kesini? Sarah. Kak Dirga, barusan mulutku yang lancang. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Aku cuma bercanda. Kenapa panik begitu? Sudah. Kalian lanjutkan saja mainnya. Mereka takut padamu. Kamu juga tahu kan? Benarkah? Belakangan, kamu ada mau hubungi Naila nggak? Bukankah kalian yang bilang aku ribut sama dia? Cuma bercanda saja. Siapa yang nggak tahu kamu dulu paling sayang sama Naila? Kenapa? Takut kalau kamu bercerai sama dia demi Bella, lalu aku bakal cari masalah. Kamu bakal kayak gitu. Siapa? Halo? Naila, kamu bisa nggak kesini datang menjemput Radit? Oh, Kak Tirta, gimana kalau kamu bantu dia panggil supir saja? Aku nggak kesana lagi.
Di klub di Rumana ini sulit memanggil supir. Supir klub juga sudah pergi semua. Anjing pun gak mau pergi. Aku malah harus lembur. Mau gimana lagi? Siapa suruh keluarganya mengganji setara rumah? Apa aku sudah dikutuk? Orang yang sudah lama gak ketemu, malah belakangan sering ketemu. Wah, Naila sudah datang. Silakan duduk. Kak Tirta, Kak Roni, Pak Dirga. Semua kakakmu, kecuali aku. Aku dan kamu ada hubungan apa? Beneran mengira dirimu adik kandungku? Aku dan kamu ada hubungan apa? Kak Dirga, Kak Dirga, Kak Dirga. Jangan harap. Jangan harap apanya? Kak Tirta, itu apa kamu bisa membantuku memapah dia sampai ke mobil? Enggak masalah. Ayo cepat bantu aku, ayo cepat. Ayo cepat. Naila, Pak Dirga. Tolong jaga sikap. apa kamu berencana diselingkuhi seumur hidupmu? Kenapa? Merasa aku mempermalukan keluarga Kurnia lagi? Di hatinya nggak ada kamu. Aku tahu. Tapi kalau bisa pulang ke rumah beberapa kali, aku sudah cukup puas. Sesuka itu padanya. Benar. Aku memang menyukainya. Gak bisa berhenti. Dengan kelakuanmu ini, Putri Arum datang pun harus memanggilmu kakak senior. Dirga, aku pernah memohon dan bertanya padamu, siapa orang yang disukai Radit? Tapi apa kamu lupa sama jawabanmu? Kamu sendiri yang mendorongku ke pelukannya. Waktu itu kamu gak memberitahuku apa artinya sekarang berbicara sinis padaku. Bitini, sajikan sup herbal yang dimasak Naila. Sup herbal? Nyonya Naila nggak memasaknya. Lagian sup herbal itu setiap kali diracik ulang sesuai dengan kondisi Anda. Aku juga nggak bisa bikin. Bukankah dia yang mengantarku semalam? Di mana dia? Dia sudah pergi ke klinik dari pagi. Oh iya, Radit. Aku juga lulusan pengobatan tradisional. Sekarang setiap hari hanya menemani Rio. Di rumah juga kurang pantas. Apa kamu bisa membantuku mencarikan pekerjaan? Baik. Ke rumah sakit tradisional saja. Kebetulan dekat dari rumah. Jangan. Setelah lulus, aku nggak pernah bekerja. Berbakat sekalipun, kalau beneran memeriksa pasien, pasti bakal grogi juga. Gimana kalau ke klinik dulu, buat belajar? Kalau ada klinik yang dipimpin pakar legendaris dan bersedia mengajariku, tentu saja lebih baik. Baik. Soal ini, biar aku yang urus. Makanlah. Kamu habis ngapain sama dia? Kalau kami melakukan sesuatu, apa perlu memanggilmu buat menjemputnya? Sebenarnya, apa yang kamu rencanakan? Daripada mengkhawatirkanku, mending pikir baik-baik gimana mengikat hatinya. Kubiarkan kalian bersama. Naila, aku gak percaya kamu bisa ikhlas gitu aja. Aku bakal menyaingimu. Pak Rahmat, Begita. Silakan duduk. Aduh Naila. Bukankah hari ini jadwal praktikmu? Aku lihat suster di grup bilang kamu sangat sibuk.
Kenapa masih bisa mengunjungi kami dua orang tua ini? Aku mau menemui Bu Gita. Aku berjanji mau beri perawatan buat Bu Gita. Karena hari ini sempat, makanya kemari. Sudah dengar kan? Menemaniku yang utama, gak ada hubungan sama kamu. Kamu sangat tega ya. Gak bisa membedakan besar dan kecil. Coba kamu bilang siapa besar, siapa yang kecil? Aku yang kecil. Radit, nanti waktu ketemu Pak Rahmat, aku harus bilang apa? Kamu gak usah terlalu tegang. Pak Rahmat baik. Dan kamu itu juga berbakat. Obrolan kalian pasti bakal cocok. Tapi Pak Rahmat sudah pensiun lama. Belum pasti mau enggaknya menerima murid lagi. Hari ini kita coba berkunjung dulu. Kalau nggak bisa, kita pikirkan lagi cara lain. Ayo. Tampaknya ada yang datang berkunjung. Biar aku yang bukakan pintunya. Kalian duduk saja. Radit, kenapa kamu kemari? Kenapa kamu ada di sini? Setiap hari bilang sibuk dan gak kelihatan di rumah. Kenapa kamu di rumah Pak Rahmat? Ada pasien di klinik yang kondisinya rumit. Aku datang untuk bertanya. Lalu sekarang, sudah mau selesai kan? Gimana kalau kamu tunggu di mobil? Aku mau mengunjungi Pak Rahmat dulu. Sebentar lagi keluar. Masih ada yang perlu kutanyakan. Baiklah. Setelah selesai, kita pulang sama-sama. Dari nada bicaranya Radit, apa menganggap aku itu anak dia bersama Bella? Enggak. Lebih tepatnya, orang asing yang hidup serumah. Nela, kamu tahu hari ini Radit kemarin mau ngapain? Nggak tahu. Kamu cuma salah satu murid yang pernah dibimbing Pak Rahmat di Universitas Buana. Sedangkan aku bakal jadi pewaris ilmunya. Pak Rahmat selama ini, selain pernah mengajar di Universitas Buana, juga pernah diam-diam menerima satu murid. Kamu tahu kan? Tentu saja aku tahu. Kalau gitu atas dasar apa kamu mengira Pak Rahmat bakal menerimamu? Atas dasar aku lebih hebat dari kamu. Atas dasar Radit bakal mendukungku sepenuhnya. Naila, kamu tunggu dan lihat saja gimana aku pelan-pelan melampaui kamu. Maksudmu mau aku menerima kakak iparmu sebagai murid? Pak Rahmat, aku tahu Anda sudah saatnya menikmati masa tua. Tapi, mari, Pak Rahmat, Bella benar-benar nggak mudah. Dia memang gak mudah. Bukannya masih ada adik iparnya yang terlibat gosip sama dia. Naila, Rahmat gak akan membiarkanmu ditindas. Pak Rahmat, Anda juga bilang itu gosip. Itu bukan fakta. Fakta atau bukan, aku sendiri tahu betul. Cepat, bawa kekasihmu ini pergi. Dan bawa pergi juga barang-barang kalian. Yang harap bisa pakai iming-iming kecil begini buat nyogokku. Pak Rahmat, saya bisa penuhi syarat apapun asal Anda bersedia. Radit, menurutmu gimana? Benar Pak Rahmat. Hari ini kami datang dengan itikat baik. Syarat apapun boleh. Tentu saja. Naila, ayo kemari. Kalian bersujud pada Naila. Begitu dia memberi izin, saat itu juga akan kuterima dia jadi murid keduaku. Apa katamu? Pak Rahmat, apa Naila mengatakan sesuatu pada Anda? Ucapan dia nggak bisa dipercaya. Kamu juga mau memfitnah Naila, ya kan? Naila adalah satu-satunya murid terakhirku. Apa? Pak Rahmat, kenapa kamu menerimanya tapi nggak menerimaku? Padahal aku lebih berbakat daripada dia. Kalau kamu memang berbakat, kenapa sejak lulus sampai sekarang gak menemukan pekerjaan? Aku cuma langsung menikah begitu lulus. Sudah Bella. Pak Rahmat, kunjungan kami hari ini sudah mengganggu. Kami pamit dulu. Mana mungkin? Ternyata Naila itu adalah murid terakhir Pak Rahmat. Naila, segera pulang setelah kamu belajar dari Pak Rahmat. Kamu juga bantu Bella buat menjelaskan kesalahpahaman ini. Sudah, ayo pergi. Aku benar-benar buta. Dulu mengira dia lumayan baik. Naila, bercerai sama dia itu adalah keputusan yang tepat. Benar, kalau benar-benar sudah bercerai, lebih baik cepat putus total sama dia. Pak Rahmat, Bu Gita,
Kalian tenang saja, asal mendapatkan surat cerai. Aku sudah bisa bebas. Radit, pasti ini ulahnya Naila. Dia memang gak suka sama aku. Kalau enggak, kenapa bisa kebetulan dia ada di kediaman Tanoto waktu kita datang? Sebenarnya dia yang gak suka sama kamu, atau kamu yang gak suka sama dia. Aku sudah berulang kali bilang sama kamu, pikiran Naila itu gak serumit yang kamu kira. Padahal aku orang yang kamu bilang mau lindungi. Kenapa kamu bisa percaya sepenuhnya padanya? Bella, polisi bertindak saja perlu bukti. Kamu bilang dia mengatakan sesuatu. Mana buktinya? Apa masih perlu bukti? Dia selalu gak cocok sama aku. Lalu kebetulan dia muridnya Pak Rahmat. Kebetulan banget. Dia di kediaman Tanoto waktu kita datang. Kamu ini, kalau polisi bertindak kayak kamu gini, bakal berapa banyak orang mati gak adil. Kalau enggak, kamu gak usah belajar pengobatan lagi. Jadi penulis skenario saja. Kalau itu Naila, dia bakal pergi praktik atau mengutak-atik barang di rumah. Gak kayak Bella yang sedikit-sedikit marah. Masih gak mau pergi? Biar ku bawa kamu temui guru yang lain. Karena ada kue ini, maka ku maafkan ucapanmu barusan. Ini ku belikan buat Naila. Dia masih kecil, suka makanan manis. Bukankah kamu lagi mengontrol gula? Kamu selalu sebaik ini sama adik temanmu. Demi menikah sama aku, dia ribut sama Dirga. Sudah seharusnya aku baik padanya kan? Kalau gitu berikan kuenya padaku. Kalau nanti terjatuh, bakal jadi jelek. Semoga baik-baik saja. Halo, Naila? Ada apa? Besok malam jamuan rutin keluarga Kurnia. Kamu punya waktu menemani? Besok sore aku ada rapat. Mungkin selesainya agak malam. Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Biarkan aku selesai bicara dulu. Maksudku, mungkin aku nggak sempat menjemputmu. Gimana kalau nanti kita ketemu di rumah tua, di kaki gunung? Tentu saja boleh. Sudah mau pulang? Aku membelikan kue buat kamu. Sudah disimpan di kulkas. Nanti jangan lupa dimakan ya. Radit, kamu selalu bilang menganggap Naila adik. Pada akhirnya tetap saja tertarik. Sayangnya, Naila sudah lama pindah rumah. Dan di hatinya juga nggak ada kamu. Kamu juga nggak bisa lepas dari genggamanku. Tadi pagi cuma bilang sekilas mau makan kue. Malamnya langsung dibelikan. Sudah kuduga, kue yang diberikan padaku cuma sekalian dibawa Radit. Apa Radit beneran bakal datang ke jamuan keluarga Kurnia besok? Kalau dia nggak datang, gimana aku harus menghadapinya? Tuan Dirga, sudah dapat kabar. Nona Naila akan datang ke jamuan keluarga. Kapan dia pernah absen? Kalau Nona Naila pergi, kemungkinan besar bakal dihukum lagi. Kita tetap nggak mau hadir. Apa hubungannya sama aku? Bukankah dia menyukai Radit? Tunggu Radit melindunginya saja. Tuan Dirga, Erik juga akan hadir setelah lukanya sembuh. Kenapa Radit belum datang? Aku rindu banget padamu. Aku rindu banget padamu. Naila, aku ada urusan sama kamu. Kak Erik, aku nggak mau. Ini bukan terserah kamu. Enggak, Kak Erik. Naila sayang, 2 tahun lalu aku biarkan karena kamu masih kecil. Sekarang kamu sudah dewasa, waktunya kamu ikut aku. Naila, kamu harum sekali. Kak Erik, kenapa kamu kembali? Oh, iya. Rindu gak sama aku? Hei, bajunya tebal, jaga jarak sama aku.
Kenapa? Apa mau sembunyi di luar negeri? Jangan dikasih hati minta jantung. Kamu kira aku bisa masuk perangkapmu? Kalau sanggup cekik aku sampai mati. Kalau enggak, lepaskan. Jangan menggonggong kayak anjing saja. Wah, lama nggak ketemu jadi makin menarik. Sayangnya, sebelum keluar negeri nggak bisa dapat kesucianmu, malah jadi menguntungkan Radit. Tapi nggak masalah. Istri orang lain juga ada sensasi. Kamu berani memukulku? Coba saja. Aku lupa memberitahumu kalau di ponselku ada banyak foto telanjangmu. Menurutmu seharusnya musuh bebuyutanmu bakal menginginkannya. Kamu! Tuan muda Erik, Nona Naila, ada apa ini? Pak Hadi, enggak ada apa-apa. Tadi di rambutku ada serangga. Aku minta Naila bantu memukulnya, tapi nggak sengaja kena muka aku. Nona Naila, jangan terlalu kuat. Tuan muda Erik ini baru keluar dari rumah sakit. Kalau sampai kenapa-napa, Nyonya Besar Nita akan sakit hati nanti. Keluar dari rumah sakit? Bulan lalu setelah jamuan keluarga, Tuan muda Erik kembali dan nggak tahu menyinggung siapa. Baru turun dari pesawat langsung hampir kehilangan nyawa. Gimana pun Erik anggota keluarga Kurnia, sebenarnya siapa yang dia singgung? Beraninya bertindak di depan Dirga. Jangan-jangan. Kapan foto itu diambil? Tentu saja waktu kamu pingsan setelah gagal melecehkanku. Kamu... Kak Erik, pelan-pelan, tolong! Naila. Jangan-jangan setiap malam waktu nggak bisa tidur, kamu melihat foto telanjangku ya? Radit nggak bisa memuaskanmu ya? Siapa yang bisa tertarik sama bocah yang gak matang? Kamu bahkan pernah melihat bagian itu. Lepaskan! Nggak mau. Lepaskan! Kak Erik! Kak Erik! Kak Dirga, kapan kamu pulang? Kenapa nggak bilang? Aku bisa pergi menjemput Anda. Nggak perlu. Aku punya obsesi kebersihan. Mobilku baru saja dibeli kemarin. Belum pernah ada yang naik. Aku merasa kamu kotor. Kak Dirga, kamu memang suka bercanda. Para adik sepupu ada di sini. Bukannya ini mentertawakanku. Siapa yang bercanda sama kamu? Lagi menertawakan apa? Nenek. Lagi menertawakan apa? Nenek, Di mana Radit? Ada urusan lagi? belakangan ini dia sibuk sekali. Tapi dia bilang segera kemari selesai kerja. Sudah nggak bisa menjaga hati pria? Masih membantu pelakor klarifikasi? Apa kamu tahu? Di luar sana seburuk apa omongan orang? Katanya, keluarga Kurnia merugikanmu. Makanya kamu bertahan di keluarga Cahyadi sambil menahan marah. Siapa di keluarga Kurnia yang merugikanmu? Kenapa kamu bikin aku menanggung reputasi ini? Berlutut di luar sana. Nenek, sekarang sudah masuk musim dingin. Naila itu, dia seorang gadis. Kalau sampai kenapa-kenapa, apa artinya kalau dimainkan? Apa belum cukup tertipu olehnya? Keras kepala. Belum makan juga. Setiap kali suruh kami menghadiri jamuan. Apa demi menunjukkan caramu menindas orang pada kami? Kamu nggak boleh pulang. Gimana mau belajar kalau nggak pulang? Doni, belajar baik-baik dari nenek. Kamu beda jauh kalau dibandingkan sama nenek dan Erik. Dirga, apa kamu masih menganggapku sebagai tetuamu? Sama sekali nggak pernah. Kamu! Nenek. Naila, aku masih sibuk. Kayaknya nggak sempat ke sana. Keluarga Kurnia nggak mempersulitmu kan? Kenapa aku masih bisa berharap padanya? Jelas-jelas dia sudah tahu dan juga ingat. Dia nggak datang. Pasti aku bakal dipersulit. Dirga, lepaskan aku. Kenapa? Nggak panggil Pak Dirga?
Pak Dirga, tolong lepaskan aku. Belum cukup berlututnya? Tuan Muda Dirga, Anda bisa pergi. Nona Naila nggak bisa. Pergi tanya nenek. Nama Naila ada di kartu keluarga siapa? Siapa yang gak menghargaiku? Jadi, yang dibuang ke laut jadi pakan ikan selanjutnya adalah Erik. Atau mungkin, nenek ingin ke alam baka mencari kakek. Nenek, bukannya Dirga bilang gak peduli Naila lagi. Sekarang berani ancam nenek demi dia. Apa kamu tahu sekarang siapa yang berkuasa di kota Mega? Tentu saja keluarga Kurnia. Dirga Kurnia. Kalau kamu mau melawan gadis itu, tunggu sampai Dirga menelantarkannya lagi. Dirga, aku naik taksi saja. Aku bawa kamu periksa ke rumah sakit. Aku bisa periksa sendiri. Naila, aku datang menjemputmu. Naila, aku datang menjemputmu. Maaf, aku terlambat. Apa anggota keluarga Kurnia menindasmu? Kalau menunggumu, semua sudah terlambat. Kak Dirga, kamu juga tahu, belakangan aku ada proyek yang harus kukerjakan. Kamu memang sibuk. Waktu pun gak bisa atur. Pak Dirga, tolong minggir. Apa kamu berencana diselingkuhi seumur hidup? Aku sudah bilang, aku mencintainya. Demi dia, aku bisa melakukan apapun. Pak Dirga, tolong biarkan aku dan suamiku pergi. Kalau aku gak mau? Aduh, kita semua sekeluarga. Kenapa harus ribut begini? Kak Dirga, Naila itu istrinya Radit. Secara logika, kamu juga nggak bisa menghalanginya. Benar kata Bella, Naila sudah menikah denganku. Kamu juga nggak seharusnya mengganggu kami. Kak Dirga, kalau memang kamu khawatir itu, gimana kalau kamu ikut kami ke Geria Asri? Dengan gini, kamu juga bisa lebih tenang. Itu kalungku yang hilang waktu kecil dulu. Kak Dirga, sebagai kakaknya Naila, seharusnya kamu lebih baik padanya. Hei Radit, kendalikan orangmu. Berani bersuara lagi. Jangan salahkan aku. Anak-anak, ini teman baru di panti asuhan kita. Mulai sekarang kalian semua harus akur ya. Baik. Cantik sekali. Aku nggak pernah memakai baju yang secantik ini. Halo semuanya. Apa kita boleh berteman? Baik. Kalung. Ini kalungku yang direbut di panti asuhan. Ternyata yang menindas aku dulu ada di sini. Naila, kamu ngapain? Kembalikan kalungnya padaku. Kalau kamu suka, biar Radit yang berikan padamu. Kamu bilang ini punyamu. Mana buktinya? Naila, kamu ngapain? Kalung ini kupakai dari aku masih kecil. Kalau gitu apa kamu bisa memberitahuku apa arti huruf di kalung ini? Naila, yang dikatakan Bella benar. Huruf di kalung itu nama kecilnya, Lala. Kebetulan sekali. Nama kecilnya Naila juga Lala. Benar kata Radit. Naila, ini satu-satunya peninggalan terakhir dari keluargaku. Cepat kembalikan padaku. Naila, kalau kamu memang suka model kalung itu, nanti kuhadiahkan. Radit, apa kamu seyakin itu kalau kalung ini miliknya Bella? Apa memang kamu mengenalnya sejak kecil? Tentu saja. 17 tahun lalu, aku dan orang tuaku mengalami kecelakaan. Memang Bella yang panggil polisi buat menolong kami.
Dan kalung itu milik gadis kecil itu. Gadis kecilnya adalah Bella. Kalau dia memang gadis kecil itu, kenapa aku bisa tahu kalau kamu dan gadis kecil itu punya janji? Setelah lukamu sembuh, kamu membawanya ke kota Mega. Gimana kamu bisa tahu? Nailah, walaupun demi mempertahankan Radit, kamu juga nggak bisa menyamar jadi penyelamat Radit. Bella, kamu masih berkelit ya? Karena kamu bilang gadis kecil itu kamu. Apa kamu tahu mereka kecelakaan di kota Bahari di jalan mana? Lalu siapa yang menolong mereka? Apa kamu masih ingat gadis kecil di panti asuhan Citra Kota Bahari? Setelah 17 tahun, ternyata kita bertemu lagi. Itu kamu. Naila, apa benar yang kamu katakan? Memangnya benar atau enggak itu penting? Tentu saja penting. Kalau yang kamu katakan benar, maka maaf. Maaf. Kalau kata maaf berguna, buat apa ada polisi? Pak Dirga, tolong antar aku pulang. Bukan begitu. Radit, sudah hentikan. Pak Radit, periksa matamu kalau ada masalah. Bukan. Begitu mudah percaya pada seseorang. Sebaiknya pergi periksa otak. Doni, ayo pergi. Naila terlalu naif. Pertemanan kita nggak bisa dihancurkan gitu aja karena kebohongannya. Bella, beritahu aku, di mana kamu menolongku sebenarnya? Kamu sebenarnya Lala atau bukan? Aku Lala. Kalau gitu kenapa kamu gak menjawab pertanyaanku? Aku sudah lupa. Waktu itu masih kecil. Mana mungkin aku ingat semuanya. Serius? Serius? Radit, kamu bikin aku kesakitan. Sebenarnya Radit percaya nggak padaku? Kita muter sebentar. Radit, sebaiknya kita cepat pulang. Aku bisa jelaskan kesalahpahaman ini sama Naila. Terima kasih buat masalah tadi. Sekarang, tolong turunkan aku. Kalau nggak diturunkan, aku lompat sekarang. Dirga, mau ngapain? Menurutmu? Turun. Terima kasih Pak Dirga. Ayo jalan. Tuan Dirga, kalau Anda pasang muka masam terus, Nona Naila nggak akan pernah memaafkan Anda. Yang kuinginkan sejak awal bukanlah dimaafkan. Naila, apa yang terjadi sebenarnya? Sampai Pak Dirga menghubungiku buat menjemputmu. Vika, apa kamu masih ingat saat di panti asuhan Citra Kota Bahari, aku pernah menolong anak laki-laki. Radit adalah anak laki-laki itu. Dan Bella adalah orang yang mencuri kalungku. Naila, jangan bilang padaku. Radit mengira Bella itu sebagai penyelamatnya karena kalung itu. Pantas saja orang bilang seni lahir dari kehidupan. Kisah kalian ini benar-benar lebih dramatis dari sinetron. Naila, untung kamu cepat menyadarinya. Pernikahan sama Radit juga bakal segera berakhir. Kamu jangan sampai luluh ya.
Kalau enggak, orang yang mengenali penyelamat lewat barang pasti bakal mengganggu lagi. Tenang saja, aku gak akan pernah rujuk sama dia. Halo, Naila, surat cerai sudah selesai diurus. Kamu pulang sebentar ya. baik. Nyonya Sinta, Naila sudah tiba. Naila, duduklah. Ibu, seingatku, ibu memintaku kemari buat mengambil surat cerai kan? Surat cerainya bisa diambil, tapi kamu harus penuhi syarat-syaratku. Surat cerainya bisa diambil, tapi kamu harus penuhi syarat-syaratku. Kamu tutupi dulu soal perceraian ini. Tunggu Radit dan istri keduanya memastikan pernikahan. Aku akan umumkan perceraian kalian dan memberikanmu surat cerainya. Ibu, aku ingat waktu itu aku cuma setuju buat menutupi soal perceraian sementara. Ibu gak bisa menahan surat ceraiku. Naila, ini demi keluarga Cahyadi. Kalau sampai tersebar, akan merugikan keluarga Cahyadi. Aku terus terang saja, jangan berpikir untuk mengurus ulang surat cerainya. Aku sudah berikan instruksi, nggak ada yang boleh mencetak ulang. Jadi, satu-satunya surat ceraimu ada padaku. Kalau mau diambil, harus dengarkan perintahku. Ibu, karena ibu gak ada itikat baik sama sekali, maka aku cuma bisa menyuruh Radit mengambil surat itu. Naila, surat cerai yang kamu bilang itu, apa maksudnya? Kapan kita bercerai? Naila, aku sudah menyuruh Dimas menyelidikinya. Gadis kecil yang menolongku waktu itu adalah kamu. Pak Radit, soal Nyonya Muda Naila sudah diselidiki. Yang dikatakan Nyonya Muda Naila benar. Bella adalah penyamar yang menindas dan merebut kalungnya. Naila, tolong maafkan aku. Aku bakal baik padamu. Radit, yang kamu cintai itu Bella. Sekarang kamu gak perlu berakting lagi jadi suami istri yang harmonis. Bukan begitu. Aku baik sama Bella karena salah mengenali dia sebagai kamu. Salahku yang gak peka. Apa kamu bisa memberiku kesempatan menebusnya? Kita sudah bercerai. Enggak, kita belum bercerai. Selama ibu gak memberikan surat cerai, kita selamanya adalah suami istri. Kamu sadar sedikit, kita sudah bercerai. Meskipun gak ada surat cerai, dokumen resmi bisa membuktikan kalau kita sudah bercerai. Gak mungkin. Aku suruh mereka ubah. Radit, kamu sadarlah. Ibu, yang kucintai itu Naila. Yang kamu cintai itu jelas-jelas persepsi yang terbentuk dari status penyelamat. Ibu, sampai sejauh ini, aku berterima kasih karena sudah mengurus surat ceraiku. Kelak, aku gak bakal mengganggu lagi. Naila! Kamu pernah bilang, seumur hidup cuma mencintaiku seorang. Kalau aku nggak salah mengenalimu, apa kamu bersedia tetap bersamaku? Tolong jangan mencoba memperindah jalan yang gak pernah dilalui. Di dunia ini, gak ada kata kalau.
Naila. Radit, Radit. Radit. Jangan begini hanya demi orang gak penting. Ibu sudah mencarikan banyak gadis baik. Tunggu nenek ulang tahun nanti, ibu kenalkan padamu. Bagaimana? Enggak. Aku cuma mau Naila. Naila juga cuma mencintaiku seorang. Asal aku mengusir Bella, Naila pasti bakal berubah pikiran. Gak mungkin. Iya. Benar. Dia nggak memberikan surat cerainya. Kamu sudah mendapatkannya? Aku yang turun tangan. Kamu tenang saja. Terima kasih, Vika. Aku ini pengacara abadimu. Tentu saja harus memikirkanmu. Untung kamu menyuruhku memperhatikan gerak-gerik Nyonya Sinta. Sebelum dia mengajukan permintaan, sudah dicetak duluan buat antisipasi. Aku nggak bisa melakukannya tanpamu. Sudahlah, aku mau bilang sesuatu. Rumah yang kamu sewakan itu sudah disewa orang, sudah mulai pindahan. Kamu punya satu pemasukan lagi. Belakangan memang banyak hal bahagia ya. Tapi aku sedikit penasaran. Sebenarnya siapa penyewanya? Doni? Jangan-jangan Dirga. Oh, halo Pak Rahmat. Ingat Institut Pengobatan Kota Bahari, ada perusahaan yang berinvestasi dan mau mengundangmu buat proyek riset obat kanker. Benarkah? Apa benar? Kalau kamu mau pergi, cepat beres-beres. Seminggu lagi berkumpul. Baik, sekarang aku akan beli tiket. Vika, Institut Pengobatan Kota Bahari mengundangku buat proyek riset obat. Demi merayakan ini, malam ini aku bakal masak hot pot. Aku cinta kamu. Radit, kamu sudah pulang. 2 hari ini kamu kemana saja? Bitini, Iya, bawa Rio ke atas. Bella, aku sudah bantu kamu menghubungi pimpinan Institut Pengobatan Kota Bahari. Dia bersedia menerima kamu sebagai murid dan memberimu posisi sebagai asisten di Institut Pengobatan. Kamu bawa saja Rio bersamamu. Radit, aku nggak mau ke Kota Bahari. Aku mau menemanimu. Kamu kakak iparku. Sudah seharusnya kita jaga jarak. Radit, kamu dulu nggak kayak gini. Apa salahku? Salahmu yang jadi pengganti dan merebut posisi Naila. Aku merebut posisi Naila. Radit, kamu masih ingat pertemuan pertama kita? Kamu sendiri yang mengira dan salah mengenali aku sebagai Naila. Tuhan, mau makan? Minggir. Siapa dia? Merasa hebat karena kaya? Lala, apa itu kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Demi menjaga suasana hatimu, makanya aku mengakuinya. Siapa yang tahu kamu malah percaya? Semua ini karena kamu sendiri yang sok tahu. Makanya sekarang, aku cuma ingin semua kembali ke semula. Om Radit, kenapa mau mengusir aku dan ibu? Aku bakal suruh Bitini ikut kalian ke Kota Bahari. Biti ini bertanggung jawab mendidik Rio. Kalau sampai aku tahu kamu macam-macam, Rio bakal kubawa kembali ke rumah tua. Sampai nanti namamu bakal dihapus dari silsilah keluarga. Kak Radit, kamu sudah pulang. Naila, aku pasti bakal bikin kamu berubah pikiran. Aku nggak mau pergi, aku mau cari Om Radit. aduh Tuan Kecil Rio, menurut saja ya. Kamu kakak iparnya Naila. Siapa kamu? Aku ini adalah sekutumu. Terakhir bertemu, aku langsung tahu kita pasti bakal ada kesempatan buat kerjasama. Akhirnya, setelah menunggu lama, kamu datang juga. Bisa mendapat perhatian Pak Budi juga kehormatan bagiku. Pak Budi panggil aku Naila saja. Iya, baik-baik. Naila, mari ku perkenalkan. Di proyek ini, selain ada aku, masih ada Bella. Hah? Ini dia Ari. Naila,
kita bertemu lagi. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja Radit yang mengantarku. Walaupun aku nggak bisa jadi murid Pak Rahmat, tapi Pak Budi sangat memuji bakatku. Bella ini orang yang diusulkan Pak Radit. Selama seminggu ini dia bekerja dengan tekun. Dia orang yang berbakat. Naila, nggak disangka ternyata kamu mengenalnya. Pak Budi mungkin belum tahu. Aku adalah kakak iparnya Naila. Yang bisa sekeluarga pasti yang mirip. Proyek riset obat kanker. Ada 2 talenta kayak kalian. Aku percaya pasti bakal cepat keluar hasilnya. Bella, kusarankan jangan punya niat buruk. Seharusnya kamu tahu, riset obat kanker itu proyek nasional. Kalau berhasil, kita berdua bisa bertahan di kota Bahari. Lagian, aku sama Radit sudah bercerai. Selamat datang di tim kami. Silakan. Bella, cepat kemari. Bantu Naila mencatat hasil eksperimen. Aku datang. Semuanya berhenti sebentar. Ayo, kemari. Seminggu ini semua sudah bekerja keras. Riset obat kita juga sudah mencapai kemajuan. Bagus. Semuanya pulang istirahat baik-baik, Malam ini pihak sponsor bakal datang kemari melakukan kunjungan. Naila dan Bella, nanti kita ke bawah buat menyambutnya. Iya, baik. Naila, Bella, pihak sponsor ini adalah orang penting dari Kota Mega. Nanti waktu kalian bertemu dia, jangan sampai mengecewakanku. Tentu saja. Aku paham. Pak Dirga, Anda sudah tiba. Selamat datang. Pak Dirga, selamat datang. Waktu itu bilang mau menjemput Anda. Coba lihat, gak berapa lama. Anda sudah memberi aku kesempatan. Institut Anda bersedia bantu grup Kurnia masuk medis militer. Aku merasa sangat terhormat. Pak Dirga, Anda terlalu sungkan. Kalau bukan Anda yang mensponsori institut riset baru, kami mana punya kesempatan bisa membantu grup Kurnia, Naila, Bella, ini Pak Dirga. Kalian semua orang Kota Mega. Nama besarnya pasti kalian sudah tahu kan? Pak Budi, institut Anda benar-benar menerima siapa saja ya? Proyekku nggak butuh sampah kayak dia. Naila, ayo pergi. Pak Dirga. Kalau Anda nggak ingin Bella ikut dalam proyek riset ini, aku bakal memindahkan dia ke proyek lain. Pak Budi, apa Anda nggak paham maksudku? Aku nggak ingin melihat orang kayak dia di institut ini. Belum pergi juga. Naila, kamu antar Pak Dirga kembali ke hotel dulu. Malam ini kita bertemu di institut, Menimbang kamu diusulkan Pak Radit, aku baru menerima kamu jadi murid. Sekarang Pak Dirga membencimu. Jadi kamu mundur saja dari proyek ini. Kamu pindah ke ruang arsip dulu, Aku bakal ikut arahan Pak Budi. Baik. Naila, atas dasar apa kamu bisa disukai semua orang? Sedangkan aku berulang kali jadi pelengkapmu. Bahkan Radit juga gak menginginkanku. Aku harus menghancurkanmu. Halo? Aku setuju sama usulmu. Kuharap kamu bisa benar-benar hancurkan Naila.
Selama seminggu ini, Naila bersama kami melakukan riset sepanjang waktu, baru mendapatkan hasil kayak gini. Aku percaya, gak perlu lama, kita bisa mengeluarkan obat kanker terbaru. Dengan efek samping teringan di pasaran. Pak Dirga, Anda lihat. Selama institut Anda bisa memberikan kemajuan proyek, Grup Kurnia bakal mengerahkan segalanya buat mendanai proyek. Terima kasih Pak Dirga. Pak Dirga, kami sudah menyiapkan jamuan penyambutan buat Anda. Silahkan kemari. Ari, antar Pak Dirga ke restoran dulu. Pak Budi, aku izin gak ikut makan malam hari ini. Aku ingin melanjutkan riset di sini. Naila, menurutku makan malam ini harus kamu hadiri. Kenapa? Aku terus terang saja. Institut Pengobatan Kota Bahari ini bisa mendapatkan sponsor penuh dari Pak Dirga karena menghargai dirimu dan Pak Rahmat. Aku di sini mengandalkan usia buat bicara sedikit lagi. Di dunia ini cuma hitam putih saja. Kamu harus mengandalkan selagi punya sumber daya. Lebih baik dimanfaatkan, buat meningkatkan diri sendiri. Gimana? Baik, aku pergi. Aku nggak percaya. Kali ini nggak bisa menjatuhkanmu. Dirga, kenapa mengikut-ikut terus? Sebagai sponsor, aku harus memantau kemajuan proyek. Lalu kenapa harus menyewa rumah di sebelahku? Terserah aku. Gimana proyeknya? Sebagai investasi. Dirga, aku beneran gak bisa membedakan ucapanmu benar atau enggak. Ku beritahu, jangan buang-buang tenaga lagi. Sekarang, Grup Kurnia mau lebih naik setingkat. Butuh reputasi yang lebih tinggi. Kerjakan baik-baik, aku percaya kamu. Dirga, hasil risetnya dicuri. Dirga, tunggu aku di sini. Aku cari Pak Budi buat cek CCTV. Rio. Halo, ini rumah sakit. Ini Institut Pengobatan Kota Bahari. Di sini ada anak kecil terluka. Kayaknya dia terluka karena dipukul. Iya benar, aku lagi mencoba menolongnya. Cepat kalian kemari. Rio. Naila, gimana kondisi anak kecil itu? Tenang saja, nggak ada masalah besar. Cuma benturan di kepala. Sudah diantar ke rumah sakit. Anakku Rio, pasti kamu yang mau mencelakai anakku. Kalau aku mencelakainya, buat apa menolongnya? Bella, tenang sedikit. Tunggu kita periksa rekaman CCTV. Nanti bakal ketahuan penyebab sebenarnya anak itu terluka. Barusan tadi kejadian si kering putus dan kejadian lagi anak kecil terluka. Jangan-jangan ada yang lagi sial. Pak Budi, ada satu hal lagi yang mau aku sampaikan. Data riset kita sudah dicuri. Apa? Ini... Pak Dirga, ini semua kelalaianku. Sampai ada celah buat dimanfaatkan. Aku sudah lapor polisi. Polisi bakal segera datang kumpulkan bukti.
Menurut rekaman, CCTV dimatikan secara manual di jam 6 sore. Statusnya selalu nggak aktif. Nggak bisa dipastikan siapa yang keluar masuk ruang riset. Selain itu, anak kecil terluka di jalur evakuasi. Penyebab lukanya nggak bisa dipastikan, tapi nggak terkecuali. Anak kecil melihat ada yang mencuri data riset dan sengaja dilukai. Pak polisi, pasti dia. Pasti dia yang penuh dengki. Makanya melukai Rio. Dia yang paling mencurigakan. Ada apa ini? Semuanya jangan asal menebak. Harus berdasar fakta dan bukti. Oh, di antara kami berdua ada dendam pribadi. Senior, sebelumnya aku bertugas di Kota Mega. Dan sebelumnya pernah menangani kasus suaminya Bu Naila. Waktu itu suaminya Bu Naila berkelahi dan ditahan demi wanita ini. Malah Bu Naila yang menjaminnya keluar. Bu Naila? Kamu memang ada indikasi melukai anak. Ikut kami sebentar untuk buat laporan. Baik. Mengenai itu, gak mungkin Naila yang melukai Rio. Mengenai itu, gak mungkin Naila yang melukai Rio. Naila itu adalah tantenya Rio. Dia gak mungkin sampai membahayakan Rio. Radit, kamu bilang Naila nggak bersalah. Kalau gitu gimana kamu jelaskan? Kenapa dia ada di dekat Rio waktu dia terluka? Aku nggak tahu soal ini, tapi dulu kamu pernah memanfaatkan Rio buat melukai Naila. Itu justru menegaskan dia sengaja balas dendam. Radit, Rio itu keturunan keluarga Cahyadi. Satu-satunya putra kakakmu. Kamu nggak khawatir padanya? Malah mau lepaskan orang yang melukai dia. Ya begitu. Tapi ini bukan alasanmu buat memfitnah Naila seenaknya. Hei, kalian. Ikut aku kemari. Buat diinvestigasi. Pak polisi, nggak perlu diinvestigasi. Pasti Naila yang merekayasa hasil riset dicuri buat nutupin fakta kalau dia melukai Rio. Bella, serahkan saja kasus ini pada polisi. Baik, aku tunggu pemeriksaan polisi. Tapi aku juga harap jangan sampai lepaskan satupun orang yang dicurigai. Bella, tanganmu terluka. Luka ini tampaknya dicakar oleh anak kecil. Luka ini tampaknya dicakar oleh anak kecil. Aku dicakar oleh Rio waktu main dengannya tadi sore. Tapi bekas luka ini berwarna merah. Waktu kejadiannya seharusnya gak lebih dari sejam. Bu Bella, tolong kerjasamanya agar kami periksa lukanya. Pak polisi, aku dicakar tadi sore. Kenapa kalian menatapku? Naila itu orang yang dicurigai. Bu Bella, Bu Naila memang dicurigai. Tapi sebelum penyelidikan selesai, semua orang di sini juga dicurigai. Mohon kerjasamanya. Kalian ngapain? Sesuai dugaan Bu Naila, luka di tangannya baru mulai berbekas. Aku sudah mengirim fotonya pada rekanku di divisi kriminal. Pak polisi, kamu mencurigaiku. Jelas-jelas Naila yang melakukannya. Atas dasar apa mencurigaiku? Bu Bella, mohon kerjasamanya dan ikut kami buat pemeriksaan luka. Enggak. Apa hubungannya sama aku? Kenapa mencariku nggak mencarinya? Radit, gimana pun aku juga kakak iparmu. Kamu diam saja melihat aku dicurigai. Bella, bersikap kooperatif baru bisa menghilangkan kecurigaan padamu. Radit, jadi menurutmu masalah ini gak ada hubungannya sama Bella? Radit, jadi menurutmu masalah ini gak ada hubungannya sama Bella? Sudah, aku gak mau dengar pembelaanmu. Bella, jangan buang-buang waktu Pak Polisi lagi. Akui saja perbuatanmu. Mungkin aku bisa melepaskanmu. Naila, berdasarkan luka cakar di tanganku saja, kamu mau memfitnah aku yang melukai Rio? Kamu jangan lupa, Rio itu putra kandungku. Mana mungkin aku tega melukainya? Sampai sekarang pun kamu gak mau mengaku? Aku gak perlu bela diri, kecuali kamu punya bukti. Kalau enggak, kamu juga orang yang dicurigai kayak aku. Kalau kamu yang dulu memfitnah aku, mungkin bakal kutahan. Tapi sekarang gak perlu kutahan lagi.
Mungkin kamu memang sedikit cerdik. Mencari orang meretas CCTV, memutus Kring dan menciptakan Rio yang terluka, coba buat memfitnahku. Tapi kamu memang gak cukup pintar. Kamu gak tahu, komputer yang disponsori oleh grup Kurnia itu semua dilengkapi sistem rekaman langsung. Dan komputer yang menyimpan data riset itu merekam dengan jelas semua proses saat kamu mencuri data itu. Ayo, Radit, percaya padaku. Aku beneran gak melukai Rio. Radit, Pak Polisi, jangan tangkap aku. Aku bakal jujur. Erik yang menyuruh aku melakukannya. aku yang bakal mengurus Erik. Gak perlu. Aku percaya polisi bakal menyelidiki faktanya dengan jelas dan menangkap pelakunya. Naila, soal ini aku yang salah. Aku nggak tahu kamu bekerja di institut ini. Kalau nggak akan kubiarkan Bella kemari. Kamu tenang saja. Kelak, Bella nggak bakal cari masalah sama kamu lagi. Radit, aku ingat sudah pernah bilang padamu, kita nggak mungkin bisa rujuk lagi. Dan kamu, Pak Dirga, kita berdua juga nggak mungkin kembali kayak dulu lagi. Kita berdua paling hanya sebatas hubungan relasi. Mulai sekarang, dalam hidupku, ada mentor, ada teman, ada karir. Yang gak aku butuhkan adalah cinta.